Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat sebagai pengganti kelas online untuk pertemuan ketujuh kelas gender dan politik. Dan saya sudah men-share bahan bacaan. Kali ini bentuk bahan bacanya tidak dalam bentuk PDF, tapi dalam bentuk link dari theconversation.com bicara soal kuota atau perwakilan perempuan di politik dan kuota untuk perempuan. Eh, Kali ini, oh ya sebelum saya, eee, bicara lebih lanjut tentang materi kita, untuk pertemuan kali ini tidak akan ada kuis karena kehadiran teman-teman akan dihitung menggunakan gender lock, dan karena gender lock-nya baru saja saya upload kemarin untuk assignment-nya, maka saya beri waktu teman-teman untuk lebih panjang mengerjakannya sehingga dikumpulkannya pada hari Minggu atau hari Ahad tanggal 12 April 2020 pukul 9 malam. Sehingga teman-teman punya waktu sekitar 5 hari untuk mengerjakan. Dan untuk gender lokal ini sama seperti yang sebelumnya, tidak harus diambil dari yang terjadi di 2 minggu terakhir, dan juga boleh kalau misalnya dari sosial media ataupun berita begitu. Cuman memang kelemahannya dari sosial media, saya menemukan dari gender log 3 kelas, 4 kelas bahkan termasuk yang IP, itu ada cerita yang cukup banyak yang sama. Salah satu yang sering saya temuin adalah soal yang viral di Twitter tentang, eee apa, penyintas, dengan inisial R yang berpacaran dengan seseorang dengan inisial NC selama 2 tahun dan telah mengalami hamil selama 4 kali dan keguguran dan seterusnya. Itu ada banyak sekali yang saya temui. Nah, jadi kalau misalnya, bukannya tidak boleh, tapi kalau misalnya seperti itu terjadi, maka ketika saya misalnya membaca narasi dari satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, mau tidak mau saya jadi membandingkan. Kalau misalnya narasi dari yang teman-teman tulis tidak semenarik, teman yang satunya yang nulis cerita yang sama, maka, itu akan berdampak pada penilaian di bagian narasi misalnya dari tugas teman-teman. Jadi, coba cari sesuatu yang, mmm, apa ya, kalaupun misalnya itu sesuatu yang viral, mungkin ada hal-hal yang lebih spesifik misalnya itu kemudian menjadi obrolan di keluarga, lalu cerita yang di obrolan di keluarganya yang masuk ke gender lock-nya gitu. Eee, Apakah itu jadi misalnya gini, karena ini sebenarnya juga salah satu tujuan dari kelas gender dan politik kan, apakah kemudian isu-isu yang seperti itu dengan awareness teman-teman yang sudah lebih terbuka karena belajar gender dan politik, itu kemudian menjadi diskusi di pertemanan atau, di circle pertemanan teman-teman sekalian atau di dalam keluarga misalnya gitu, atau dengan adik atau kakak gitu. Karena saya sendiri juga ketika dengar cerita viral itu menjadi bahan obrolan saya dengan adik saya misalnya gitu. Nah itu yang lalu bagaimana salah satu saling menanggapi, lalu bagaimana itu membuat teman-teman jadi mengambil sikap terhadap kasus itu misalnya gitu ya. Itu yang lebih menarik untuk diceritakan di Genderlock gitu, daripada hanya sekedar cerita viralnya saja. Tapi sekali lagi bukannya tidak boleh, tentu saja boleh gitu ya. Cuman yang saya alami adalah, pertama saya yang ngoreksi jadi agak bosan, tapi itu kepentingan saya sendiri gitu ya. Kedua jadinya saya membandingkan dengan satu sama lain, sehingga ketika ada yang bagus banget narasinya, ketika saya menemukan narasi lain yang tidak begitu bagus, akhirnya mau tidak mau nilainya tentu tidak bisa sama gitu ya. Beda kalau misalnya narasi yang teman-teman buat sendiri itu adalah cerita pribadi, jadi saya tidak bisa membandingkan itu dengan cerita yang lain, karena yang punya cerita itu hanya teman-teman sendiri. Oke, itu soal soal gender lock yang kedua kemarin. Untuk yang ketiga, sekali lagi bisa dikumpulkan hari Minggu. Nah, untuk UTS, saya sudah Mmm, tentunya kita tidak bisa menyepakati apa yang kita sepakati di kelas, karena awalnya kan kesepakatan kita adalah ujian tertulis di kelas. Namun untuk UTS ini nanti saya akan, upload di Google Classroom detailnya, tapi intinya, mmm, teman-teman akan saya berikan pertanyaan, sekian banyak pertanyaan, teman-teman boleh pilih satu atau 2, namun jawabannya tidak ditulis melainkan direkam dalam video. Dan videonya singkat saja, jadi maksimal sekitar 2 menit begitu, teman-teman boleh pilih jawabannya. Dan ini, mudah-mudahan apa ya, yang pertama saya ingin ini meminimalisir kesempatan untuk copy paste jawaban gitu ya. Dan kedua, juga kadang-kadang kan kalau menulis itu teman-teman tidak tidak begitu bisa menyampaikan apa yang dimaksud gitu ya, sehingga saya berharap kalau lewat video ringkas gitu, bisa langsung to the point gitu,
mmm, dan 2 menit saja, lebih lebih cepat gitu ya daripada menulis misalnya. Jadi ini, seperti lisan tapi direkam gitu, seperti ujian lisan tapi direkam. Oke, mungkin itu saja soal soal, hal-hal teknis terkait pelaksanaan kelas kita. Langsung saja saya akan membahas soal diskusi, topik kita pada minggu ini, yaitu mengenai, eee, gender quotas and women in politics. Hal ini sebenarnya sudah cukup kita bahas juga di kelas walaupun tidak mendetail gitu ya, terutama mengenai mengapa sih kok kita butuh pemimpin perempuan gitu ya. Dalam hal bicara kuota gender ataupun perempuan dalam politik, pemimpin itu kan tidak harus jadi presiden gitu ya, tapi bisa juga orang-orang yang memiliki posisi yang strategis, misalnya dia ada di kursi pengambil kebijakan atau pembuat kebijakan, seperti misalnya di DPR begitu. Nah, untuk Indonesia lebih penting lagi, mengapa? Karena, di bacaan yang teman-teman baca kan dia dia bicara soal, DPR ya utamanya, meskipun ada yang menyinggung yang perwakilan daerah juga. Pertama, karena Indonesia itu perempuan, setengah dari populasi Indonesia itu adalah perempuan gitu ya. Sehingga kan gini, kalau kita bicara misalnya Dewan Perwakilan Rakyat, artinya kan rakyat yang diwakilkan adalah perempuan dan laki-laki gitu ya. Sehingga, tentu idealnya kalau setengahnya perempuan, maka setengah populasi yang diwakilkan ini perempuan, tentunya perempuan juga butuh representasi di, eee parlemen gitu atau di DPR gitu ya. Namun faktanya saat ini, sampai hari ini tidak ada, representasi atau perwakilan perempuan yang sifatnya, stabil gitu atau steady di politik gitu. Eee Perlu teman-teman, simak juga bahwa tulisan ini dibuat tahun 2018, jadi itu dibuat sebelum pemilu 2019, di mana mungkin kita men-set rekor, terutama at least untuk ketua DPR kita yang merupakan pertama kalinya kita punya ketua DPR perempuan. Tapi mari kita diskusikan itu agak nanti. Kita bicara latar belakang dulu. Eee, Sejak 2003 sebetulnya sudah ada kebijakan terkait jumlah kuota perempuan di parlemen gitu ya, untuk caleg misalnya. Jadi, 30% dari caleg sebuah partai itu harus terdiri dari perempuan. Artinya kalau satu partai atau satu dapil itu atau satu partai itu punya 3 orang caleg, maka satu di antara 3 ini minimal satu harus perempuan, gitu ya. Dan ini sudah diperkenalkan sejak 2003, namun belum ada kayak semacam hukuman atau sanksi yang tegas kalau misalnya tidak terpenuhi gitu. Sehingga pada 2003 sejak 2003 itu pada 2004 kalau nggak salah, eee, persentase dari perempuan yang menduduki posisi di Dewan Perwakilan, baik itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, itu masih di bawah 30% gitu ya. Padahal minimum kuotanya adalah 30%. Kenapa sebenarnya representasi atau perwakilan perempuan di, legislatif salah satunya itu penting, gitu. Sebenarnya bukan hanya untuk menyeimbangkan jumlah tadi sih, jadi mentang-mentang populasinya setengahnya perempuan maka harus, perempuan, tidak sesederhana itu saja. Tapi banyak sekali pengalaman-pengalaman khas yang dimiliki oleh perempuan yang itu berdampak pada pengambilan kebijakan yang biasanya menjadi, blind spot laki-laki gitu, sehingga tidak diprioritaskan gitu. Saya bicara soal blind spot ini juga pada video minggu lalu, simply karena memang pengalaman yang dialami perempuan ini tidak dialami oleh laki-laki. Dan isu-isu yang diperjuangkan perempuan sama dengan mirip dengan bahasan, saya waktu bicara waves, feminism waves, itu sorry kok feminism wave, women's leadership pada pertemuan ke keberapa ya, keempat kalau nggak salah, ya women's leadership keempat di pertemuan keempat, eee, itu perempuan cenderung leading from where they are gitu, sehingga isu-isu yang dibawa itu juga isu-isu yang tidak jauh-jauh dari dunia mereka. Sehingga misalnya, lebih banyak perempuan diharapkan lebih banyak perwakilan perempuan di DPR itu bisa juga mendorong isu-isu yang menjadi, eee, boleh dibilang sebagai ranahnya perempuan, meskipun saya tidak setuju dengan istilah ini ya. Tapi, mari 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 kita gunakan dulu lah istilah itu. Ini nih, women's interest issues itu. Saya pribadi kurang 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 sepakat dengan istilah women's interest issues itu, tapi
ini kita kesampingkan dulu. Yang dinilai sebagai women's interest issue dalam tulisan itu antara lain misalnya penghapusan kemiskinan, soal apa namanya, pendidikan, fasilitas kesehatan sebagai kebijakan, sebagai prioritas kebijakan. Meskipun ya sebenarnya harusnya laki-laki juga punya awareness terhadap penghapusan kemiskinan ya, ataupun pendidikan gitu. Tapi ini yang, eee, saya pernah bahas kayaknya di kelas gitu, kebayang nggak nih kalau anak orang nggak sekolah dia bakal bisa jadi mungkin nggak bakal apa ya, yang sekolah itu membantu orang tua, terutama ibu, karena kan di rumah kebanyakan ibu yang mengasuh gitu ya. Sehingga ibu tuh tahu nih kalau anaknya nggak berpendidikan, nggak diajarin sopan santun, nggak diajarin tata krama, dia tahu bagaimana repot mengasuh anaknya gitu. Sehingga education itu penting, bahkan dari level terendah seperti SD misalnya gitu ya. Di mana banyak juga perempuan yang putus sekolah gitu. Bahkan hanya sekolah sampai sampai tidak selesai SD misalnya itu. Untuk poverty eradication gitu misalnya, kebanyakan juga single parents itu, banyak juga yang merupakan, perempuan kepala keluarganya karena dia single parent dan banyak juga yang struggling secara ekonomi gitu dan hidup dalam kemiskinan. Sehingga dianggap ini menjadi isu perempuan karena banyak perempuan yang hidup dalam kemiskinan gitu ya. Lalu soal ke isu kesehatan misalnya atau healthcare, eee, ini isu-isu yang tentunya yang bisa sakit tidak hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga. Tapi banyak isu-isu dalam kesehatan yang itu mungkin tidak tampak oleh laki-laki karena tidak mengalaminya, seperti misalnya bahwa, eee, apa namanya, jumlah kematian ibu saat melahirkan itu cukup tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Di Papua aja di sebuah daerah saya lupa, saya pernah lihat film dokumenter, di sebuah daerah terpencil di Papua di mana itu susah dijangkau oleh alat transportasi, itu bahkan bidan aja nggak ada. Jadinya bidan itu melatih ibu-ibu yang ada di sana untuk membantu melahirkan karena sambil nunggu tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter itu datang. Karena jarak yang sangat jauh dan sangat terpencil gitu. Sampai ibu-ibu yang ada di desa itu tuh dilatih bagaimana caranya mendampingi persalinan gitu. Nah, ini tentunya isu-isu yang mungkin tidak selalu terpikirkan oleh laki-laki karena mereka tidak melahirkan, sesederhana itu gitu. Jadi termasuk juga misalnya isu-isu kayak gizi buruk gitu, atau stunting gitu ya, sekarang yang lagi mulai dikenal gitu. Terus bahkan juga termasuk isu-isu, bagaimana atau mengenali anak ini berkebutuhan khusus sejak dini atau tidak. Misalnya dia punya kesulitan berbicara, dia lama lama jalannya, misalnya usia sekian, teman-temannya anak balita seusia itu sudah bisa berjalan, dia belum, bayi seusia itu udah bisa berjalan, dia belum gitu. Yang ini biasanya lebih disadari oleh ibu-ibu atau perempuan karena yang mengasuh anak-anak di rumah kebanyakan di Indonesia ini adalah perempuan gitu. Meskipun begitu sebenarnya saya juga melihat kalau ini disebut sebagai women's interest issues, jadinya seolah-olah isu yang tidak seperti ini tuh jadi bukan isu perempuan juga. Misalnya ketika bicara soal kerjasama ekonomi atau soal soal militer gitu. Padahal sebetulnya ya sama aja kalau perempuan punya knowledge dia juga bisa bicara soal itu. Tidak harus bicara soal urusan perempuan aja gitu ya. Tapi perempuan perlu dan penting ada di dalam, mmm, apa, posisi pemerintahan atau posisi pengambil kebijakan yang strategis, karena banyak sekali isu terkait perempuan yang tidak terwakilkan kalau nggak ada perempuan di dalamnya. Bahkan ada perempuan pun belum tentu terwakilkan gitu. Kita lanjut ya, ini adalah boleh dibilang semacam timeline, tentang, perempuan di politik di Indonesia dan, kuota gender di Indonesia. Tahun 2002, partai itu baru sekedar didorong aja, jadi belum jadi undang-undang atau belum jadi aturan Indonesia. Tapi partai sudah mulai didorong untuk paling tidak punya 30% perempuan di board-nya gitu, di dewan pengurusnya gitu ya. Dan ketika mereka mencalonkan, sebagai anggota legislatif minimal 30% harus dari perempuan, 30% dari calonnya. Tapi ini belum ada sanksi gitu ya. Di pemilu 2004, eee, encouragement ini tadi, dorongan ini tadi, walaupun belum diikuti oleh sanksi, itu lumayan mengubah, warna politik di, pemilu Indonesia, di mana terlihat lebih banyak perempuan yang dinominasikan, untuk mencalonkan diri pada saat pemilu.
2009, dijalankan peraturan yang disebut atau persyaratan yang disebut sebagai semi zipper gitu. Jadi partai itu baru boleh mendaftarkan diri untuk ikut pemilu kalau dia bisa menyediakan atau menunjukkan bahwa dia punya, kandidat perempuan satu minimal dari setiap 3 kandidatnya. Jadi kalau misalnya mereka punya 3 kandidat, maka satunya harus perempuan, duanya boleh laki-laki. Kalau 6 berarti perempuannya minimal 2, kalau 9 berarti perempuannya minimal 3 dan seterusnya gitu ya. Namun, apa namanya, dan itu juga dilakukan pada tahun 2014 gitu. 2014 KPU mulai memberlakukan sanksi pada partai yang tidak bisa memenuhi, persyaratan zipper itu tadi, yang ini kemudian berdampak pada meningkatnya jumlah perempuan di, berbagai level legislatif di Indonesia. Di DPR ada 17,1%, di DPRD ada 16,14%, dan di ini DPRD provinsi, dan di DPRD kota, dewan kota itu 14, kota atau kabupaten itu 14%. Nah, namun saya baca cerita juga soal pemilu 2019 ini, tapi tidak saya masukkan di slide. Saya sempat membaca beberapa partai di mana ketika mereka ingin mendaftarkan, tidak bisa mendaftarkan karena jumlah perempuannya kurang dari jumlah caleg. Jadi misalnya ada partai dia 12 calegnya gitu ya, tapi perempuannya cuma 2 gitu. Artinya kan harusnya minimal perempuannya 4. Tapi yang dilakukan partai ini bukannya bukannya menggantikan anggota yang tadi laki-laki itu dengan perempuan, tapi malah mengurangi jumlah, caleg laki-lakinya. Jadi karena perempuannya cuma ada 2 gitu, akhirnya jumlah calegnya dikurangin jadi cuma 6 gitu, supaya tadi, apa namanya, requirement persentasenya ini tadi terpenuhi, kuotanya ini terpenuhi. Jadi bukannya menambah perempuan, tapi malah mengurangi, jumlah laki-laki gitu, yang nggak secara teknis tidak salah gitu, tapi it defeats the purpose of having a quota for gender in politics kan, atau in election gitu. Harusnya perempuannya yang ditambah gitu, tapi malah laki-lakinya dikurang biar jumlah perempuannya memenuhi kuota. Uh, dan dan kalau tadi kita bicara soal jumlah, sebetulnya memang electoral candidate quotas gitu ya, atau kuota yang diberikan kepada caleg itu tadi, dan sanksi yang juga diberikan oleh KPU, itu cukup signifikan untuk mendorong adanya perubahan dari jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif. Um, tapi tidak serta-merta langsung juga menaikkan elektabilitas perempuan ini gitu. Di mana biasanya kadang-kadang, kalau partai itu biasanya rebutan siapa yang calon nomor satu gitu ya, yang duduk di nomor satu. Kalau teman-teman paham, ada partai lalu kan kita bisa lihat nama-nama anggota calegnya gitu ya. Nama-nama calegnya di kertas pemilu. Dan masih sedikit perempuan yang bisa menduduki nomor satu dari berbagai partai gitu. Biasanya mereka itu tadi hanya sekedar untuk memenuhi kuota saja gitu. Dan karena kita apa namanya, sistem sistem representasi kita itu sifatnya open list gitu ya, artinya terbuka gitu, sehingga laki-laki dan perempuan berkompetisi memperebutkan suara yang sama gitu. Padahal ternyata kebanyakan perempuan-perempuan yang menjadi anggota partai itu dan menjadi caleg itu, mereka punya keterbatasan yang lebih besar dibanding laki-laki, terutama misalnya soal dana kampanye. Dan sedikit juga orang yang ingin misalnya berinvestasi untuk menjadi donatur bagi bagi caleg perempuan, karena dianggap caleg perempuan itu tidak semenjanjikan kalau caleg yang laki-laki gitu. Dan ini memang karena custom dan apa ya, nilai-nilai yang ada di Indonesia, bahwa emang ibu-ibu tahu caranya apa namanya, menjadi perwakilan rakyat di DPR begitu. Meskipun banyak buktinya, misalnya salah satu RUU PKS gitu ya, rancangan undang-undang terkait apa, kekerasan seksual itu, mmm, meskipun banyak yang kontra, namun itu yang mengusulkan adalah anggota perempuan. Yang ini berangkat dari kesadaran bahwa ternyata tidak ada hukuman yang khusus untuk menghukum penjahat, atau tindakan kriminal yang sifatnya kekerasan seksual gitu. Padahal, kekerasan seksual itu adalah hal, yang dihadapi oleh perempuan sehari-hari, bahkan tidak hanya di ruang publik atau di ruang kerja atau sekolah atau universitas, tapi bahkan di rumah sendiri gitu. Nah, ini kan yang salah satunya menjadi kontroversi gitu, soal marital rape misalnya.
Padahal sebenarnya memang faktanya itu terjadi gitu, terserah kita mau menganggap itu apa. Tapi yang namanya kekerasan saya rasa kita punya definisi yang sama soal apa yang disebut dengan kekerasan gitu. Nah, dan ini tidak mungkin bisa sampai 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 ke level RUU kalau tidak ada perempuan yang memperjuangkannya. Meskipun sampai hari ini juga masih mandek dan belum belum terlihat akan dijadikan undang-undang karena masih banyak yang merasa itu sesuatu yang kontroversial ya. Mungkin ini menjadi diskusi kita di hari lain itu. Tapi itu salah satu contoh di mana itu adalah the very definition of voicing the unheard gitu. Jadi itu adalah RUU PKS itu adalah contoh dari mewakili suara-suara yang tidak terdengar sebelumnya gitu. Yang ini diwakili oleh perempuan sendiri. Kenapa? Karena perempuan yang punya pengalaman khas. Karena perempuan sendiri yang punya misalnya pengalaman di catcalling gitu misalnya gitu ya. Eh Namun seringkali dan ini mungkin teman-teman yang aware dengan politik lokal kita mungkin juga bisa melihat bahwa seringkali perempuan yang jadi caleg itu hanya cuma sekedar untuk memenuhi kuota doang gitu. Kadang entah istrinya siapa yang dicalonkan. Jadi nggak selalu benar-benar mereka yang punya passion di situ dan menjanjikan dan memang bisa kemudian menyuarakan isu-isu yang sebelumnya tidak menjadi prioritas karena tidak ada perempuan di DPR gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan juga sehingga kalau kita bicara lagi soal gender equality, di mana gender equality atau kesetaraan gender atau keadilan gender itu artinya memasukkan uh, melibatkan perempuan dalam pengambilan kebijakan, salah satunya kan adalah dengan memberikan posisi bagi perempuan dalam dalam apa namanya pengambilan kebijakan itu sendiri. Salah satunya misalnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tapi kalau misalnya ternyata sudah ada perempuan, namun isu-isu itu masih belum diperjuangkan, artinya gender equality-nya belum tercapai atau keadilan gendernya belum tercapai, sehingga kita tidak boleh berhenti sampai hanya pada oh sudah ada representasi perempuan maka selesai PR-nya. Dan ini sama dengan perusahaan juga misalnya kita bicara oh sudah ada CEO perempuan berarti selesai nih perjuangan feminis atau perjuangan untuk mendahulukan keadilan gender gitu. Malah belum tentu gitu. Justru itu bisa menjadi semacam rasa aman yang sangat semu gitu ya. Rasa rasa apa ya keberhasilan yang semu karena faktanya masih lebih banyak perempuan-perempuan yang diperlakukan dengan tidak adil gitu daripada yang kemudian menduduki posisi-posisi yang strategis ini tadi sehingga tidak cukup ada perempuan saja tapi juga perempuannya seperti apa dan isu-isu apa yang dia perjuangkan gitu. Di tulisan yang ada di conversation itu teman-teman juga bisa lihat dia memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai persepsi anggota DPR baik perempuan maupun laki-laki terkait gender kuota gitu. Um, ketika ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pernyataan sebentar. Ini saya agak terganggu dengan ini apa sih? Nah, ya ada 5 pernyataan pertama mengatakan bahwa kuota itu tidak lagi diperlukan karena hanya akan menerapkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Dan kebanyakan 62% laki-laki, sebentar ini gimana sih itu? 62% laki-laki tidak setuju, 74% perempuan tidak setuju. Secara garis besar tidak sebagian besar tidak setuju bahwa itu akan menetapkan perbedaan gitu ya. Berarti berarti mereka tetap setuju kuota itu dibutuhkan gitu. Pertanyaan kedua, kuota tidak memiliki legitimasi yang kuat jika ingin membicarakan soal prinsip kesetaraan yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian besar tidak setuju anggota DPR-nya. Pernyataan ketiga, kandidat perempuan semakin dianggap lebih serius pada pemilu setelah kuota ini diimplementasikan sehingga memperbesar kemungkinan perempuan untuk menang. Gitu. Yang laki-laki, jawaban laki-laki ada yang kebagi, 20% tidak setuju, 33% netral, 46% setuju. Tapi sementara sebagian besar perempuan yaitu 66%
setuju bahwa, apa namanya, kuota ini membuat perempuan jadi lebih lebih, eee, mungkin untuk menang. Sorry saya tadi kebalik ngebaca tidak setuju atau setujunya. Yang tadi saya maksud di atas itu ini ya, setuju tidak setuju dulu baru setuju. Lalu yang keempat, kuota adalah alat untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. 18% tidak setuju yang laki-laki, 4% saja perempuan yang tidak setuju. Sebagian besar, baik yang laki-laki 62% setuju bahwa kuota itu akan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dan perempuan juga 76% setuju bahwa kuota meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Yang terakhir, partai politik yang menominasikan kandidat atau calon perempuan um, semata-mata hanya supaya bisa uh, memenuhi syarat untuk ikut pemilu. Um, Sebagian besar tidak setuju gitu ya. Perempuan hanya 34% tidak setuju, 30%-nya netral, dan 36%-nya setuju. Sementara laki-laki minoritas saja 25% yang setuju bahwa bahwa apa namanya? Nominasi atau pencalonan perempuan itu hanya sekadar untuk memenuhi syarat saja. Um, ini lagi-lagi kita melihat opini kita masing-masing gitu ya. Meskipun saya juga melihat kalau memang ternyata perempuan itu sudah terwakilkan, saya melihat harusnya isu-isu seperti RUU PKS tadi tidak menjadi permasalahan gitu. Sekarang malah muncul lagi yang apa, saya nggak tahu sampai mana tapi diskusinya soal yang ketahanan keluarga itu. Yang itu malah semakin mempersulit perempuan untuk bekerja gitu, terutama perempuan-perempuan yang single parent yang merupakan kepala keluarga gitu. Nah, sorry, slide terakhir saya, ketika, ini dari tulisan di The Conversation yang saya upload itu, ketika perempuan dan laki-laki ditanyakan bagaimana apa pendapat mereka terkait masih rendahnya perwakilan perempuan di, legislatif gitu, kebanyakan legislator atau anggota DPR yang laki-laki mengatakan bahwa kenapa susah memenuhi kuota itu tadi, mengapa susah mendapatkan sorry. Mengapa perempuan masih sedikit perwakilannya di DPR itu karena kebanyakan ini yang ngomong ini ya anggota partai laki-laki ya dan anggota legislatif laki-laki. Mereka menyampaikan bahwa susah untuk menarik kandidat perempuan yang punya kualitas yang bagus gitu. Meskipun ini juga jadi pertanyaan juga, terus berarti yang laki-laki udah bagus semua gitu ya. Nah itu pertanyaan saya ya, itu bukan bukan dari tulisan gitu. Kemudian tapi yang perempuan anggota legislatif perempuannya bilang bahwa sebenarnya lebih dari itu, tapi lebih kepada bahwa nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sosial kita di Indonesia itu lebih mengutamakan pemimpin yang laki-laki. Kemudian faktanya juga perempuan itu kekurangan training atau pelatihan terkait politik gitu. Mereka juga tidak punya modal sosial itu misalnya kayak semacam koneksi gitu. Kemudian apa namanya? Networking gitu. Dan juga kekurangan dari tadi pembiayaan untuk kampanye gitu. Dan yang poin terakhir adalah ini tadi yang sempat saya sebut juga bahwa kebanyakan perempuan itu tidak ditempatkan, kalaupun dia menjadi caleg dari partainya, dia tidak ditempatkan pada posisi nomor 1 di kertas suara gitu. Dan padahal posisi nomor 1 ini penting gitu. Banyak yang orang-orang memilih cuma sekedar ngelihat nomor gitu, dan perempuan sangat sedikit yang diletakkan di posisi nomor 1 untuk partainya gitu. Lalu, poin terakhir dari diskusi soal perwakilan perempuan ini, partai harus lebih transparan lagi dalam metode rekrutmennya terkait merekrut yang akan menjadi calon legislatif, dan harusnya memberikan bantuan secara finansial bagi perempuan yang kalau misalnya dia memang punya, kesempatan yang cukup substantif untuk bisa memenangkan pemilu, gitu. Kita melihat ini kan ditulis pada tahun 2018 ya. Di pemilu 2019 faktanya memang perempuan meningkat jumlahnya. Kalau tadi di 2014 itu kan 17% ya kalau nggak salah. Nah, 17% di DPR RI saat ini itu 21 atau 22% ada perempuan. Tetap masih di bawah 30% gitu ya. Sebagai perbandingan, Rwanda
Rwanda adalah negara dengan anggota DPR perempuan terbesar di dunia. Mereka sampai 67%. Jadi 67% anggota DPR-nya Rwanda itu malah perempuan. Jadi yang minoritas malah laki-laki. Um, dan kita juga merupakan sesuatu yang cukup dibanggakan ketika Puan Maharani menjadi ketua DPR gitu. Tapi kalau saya boleh bicara, dan ya ini diupload di YouTube, mudah-mudahan nggak jadi masalah gitu ya. Uh, Puan itu lebih kepada dia ada oligarki di belakangnya dan kebetulan saja dia perempuan gitu. Paham ya yang saya maksud oligarki itu? Jadi lebih kepada memang dia ada di posisi yang dan dia dari keluarga yang apa ya, uh, yang um, memiliki power gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan posisi strategis itu. Jadi Puan Maharani itu memang tidak semata-mata menjadi, bukan karena dia perempuan dia jadi ketua DPR gitu loh, tapi saya lebih melihatnya kepada, oh dia jadi ketua DPR karena backgroundnya dan kebetulan dia perempuan gitu. Bisa jadi saya salah gitu, dan mudah-mudahan ini bukan pernyataan yang kontroversi. Um, tapi di sisi lain ketika Jokowi uh, apa namanya memutuskan untuk memilih menteri, justru jumlah menteri yang perempuan jadi berkurang di kabinet yang 2019 ini dibanding dengan yang sebelumnya. Bu Susi salah satunya yang paling banyak disayangkan tidak lagi menduduki posisi menteri yang sebelumnya, apa, menteri kelautan ya, perikanan kelautan. Nah, itu saja mungkin dari saya. Jadi sebentar, yang bisa saya sampaikan itu aja. Dan tadi untuk detail terkait UTS akan saya upload sesegera mungkin minggu ini mungkin ya, karena kita jadwal ujiannya ternyata masih 2 minggu lagi, tanggal 22 setahu saya. Terima kasih atas perhatiannya. Pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar di sini, maksudnya di Google Classroom terkait ini. Nanti saya akan dengan senang hati akan menjawab. Uh, itu saja. Semoga teman-teman tetap sehat, dan belum bosan melihat video ini ya. Kalaupun bosan, mudah-mudahan tetap tetap bisa jadi di pelajaran lah, itu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.